Yang pertama adalah definisi dari skin graft. Skin graft atau pencangkalan kulit adalah prosedur pembedahan yang dilakukan dengan cara mengambil kulit di area tubuh tertentu, kemudian mencangkoknya pada area kulit lain yang bermasalah. Prosedur ini disebut juga sebagai transplantasi kulit. Biasanya prosedur ini dilakukan pada kasus luka bakar, lalu cedera atau penyakit lain yang mempengaruhi tampilan kulit penderitanya. Selanjutnya, skin graft sendiri ada dua jenis. Yang pertama adalah parsial atau split thickness skin graft. Prosedur ini hanya mengambil lapisan tipis kulit. Lalu yang kedua adalah full thickness skin graft yang mengambil lapisan kulit yang lebih tebal. Lalu yang ketiga adalah faktor mengapa harus dilakukan skin graft. Beberapa kondisi medis yang menjadi alasan seseorang perlu menjalani operasi cangkok kulit meliputi yang pertama ada infeksi kulit, lalu yang kedua ada luka bakar yang dalam, yang ketiga ada luka terbuka yang luas, lalu yang keempat ada luka pada kulit yang belum sembuh sempurna dan proses penyembuhannya lama, yang kelima adalah operasi pada kanker kulit. Lalu selanjutnya yaitu prosedur skin graft dilakukan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat dua jenis skin graft yang meliputi split thickness skin graft dan full thickness skin graft. Prinsip keduanya itu sama prosedurnya, yaitu mengambil jaringan kulit dari area tubuh tertentu dan mencangkoknya ke bagian kulit lain yang membutuhkannya. Perbedaannya hanyalah pada ketebalan kulit yang diambil. Lalu proses dari skin graft sendiri yaitu yang pertama adalah pembiusan. Yang pertama, pasien menjalani pembiusan sesuai kondisinya dan kebutuhan prosedur operasi. Lalu yang kedua adalah pengambilan kulit. Dokter akan mengambil kulit yang diperlukan dari bagian tubuh tertentu. Proses ini bisa menggunakan metode split thickness atau full thickness. Untuk prosedur split thickness skin graft, dokter akan mengambil kulit dari bagian tubuh yang biasanya tersembunyi oleh pakaian, misalnya area panggul atau bagian luar paha. Lalu untuk yang full thickness skin graft, pada full thickness skin graft, dokter akan mengambil kulit dari area perut atau selangkangan, lengan bawah atau area kulit di atas tulang klavikula pada bahu. Proses selanjutnya adalah pencangkokan. Setelah bagian kulit diambil, dokter bedah perlahan akan mencangkoknya pada area kulit yang ditargetkan. Dokter kemudian mempertahankannya agar tetap di tempat dengan semacam dressing atau penutup atau jahitan. Lalu yang perlu diperhatikan pada prosedur skin graft adalah proses pemulihan kulit. Setelah operasi, skin graft tergantung pada jenis prosedurnya. Bila pasien menjalani prosedur split thickness skin graft, durasi penyembuhannya relatif cepat. Jika pasien menjalani prosedur yang full thickness skin graft, kemungkinan butuh rawat inap di rumah sakit selama 1-2 minggu. Lalu setelah keluar dari rumah sakit, ikuti beberapa petunjuk untuk mempercepat pemulihan kulit dan meningkatkan keberhasilan skin graft. Yang pertama adalah memakai perban pada area kulit yang dilakukan transplantasi kulit selama 1-2 minggu. Dokter nanti akan mengajarkan cara merawat dan mengganti perban pada pasien. Selanjutnya, melindungi area skin graft dari trauma atau cedera selama 3-4 minggu. Misalnya menghindari gesekan, lalu benturan, serta tidak melakukan olahraga yang dapat mencederai atau meregangkan skin graft. Lalu mengikuti terapi fisik sesuai rekomendasi dari dokter bedah. Oke, selanjutnya adalah kontraindikasi
dari skin graft. Seperti prosedur medis lainnya, skin graft juga memiliki resiko sendiri. Beberapa komplikasi transplantasi kulit dan meliputi yang pertama alergi terhadap obat bius, lalu gangguan pernapasan, pendarahan, infeksi terutama di lokasi skin graft, lalu gangguan pembekuan darah. Yang pertama yaitu kita akan melakukan anamnesis objektif dan juga subjektif pada pasien. Nah, di sini pasien saya akan melakukan anamnesis pada pasien. Sebelumnya, selamat siang Mbak. Selamat siang. Di sini saya Risa, fisioterapi di klinik ini. Saya di sini akan mengambil data-data diri Mbaknya ya. Ya, Mbaknya namanya siapa? Syarifah. Usianya berapa ya Mbak? 35. Alamatnya di mana? Di Kota Bumi. Kerjaan sehari-hari apa ya Mbak? Pedagang pasar. Begitu. Nah, datang ke sini dengan keluhan apa Mbak? Kemarin tuh saya jatuh dari motor, Mbak. Iya. Terus saya memiliki luka di bagian betis. Iya. Habis operasi kemarin. Jadi Mbaknya habis jatuh langsung operasi ya? Iya. Nah, itu sudah berapa lama ya Mbak? 1 minggu yang lalu. Baru 1 minggu yang lalu. Nah, selanjutnya yaitu saya akan mengambil data-data diri lebih lanjut, yaitu pemeriksaan darah, suhu, dan juga lain-lainnya Mbak. Nah, coba Mbaknya saya cek dulu darahnya. Di sini Mbaknya darahnya normal ya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memeriksa nadi. Nah, di sini pasien memiliki darah normal yaitu 120/70 dan juga nadinya yang normal. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa suhu dan juga respirasi ya. Mbaknya boleh terlentang tidur di atas bed. Saya sembari mengecek suhu, saya juga akan respirasi Mbak ya. Nah, di sini normal ya. Suhunya 35 derajat dan juga pernapasannya 50 kali per menit. Nah, selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian yang terjatuh. Sini saya akan melakukan palpasi bagian yang sakit ya. Nah, di sini saya lihat dari penglihatan saya atau saya sudah melakukan palpasi. Di sini pasien mengalami bengkak, menyebabkan penurunan kekuatan otot dan juga keterbatasan LGS. Nah, di sini pasien juga mengalami keterbatasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, sini saya sudah melakukan pengambilan data diri Mbaknya ya. Selanjutnya akan dilakukan penanganan selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama. Pemeriksaan spesifik pada kasus skin graft yang pertama yaitu pengukuran nyeri menggunakan visual analog scale atau VAS. Dalam VAS terdapat 3 pengukuran yaitu pengukuran nyeri diam, nyeri tekan, dan nyeri gerak. Bu, di sini saya akan mengukur intensitas nyeri pada luka ibu. Nanti ibu gerakan tanda panahnya
tanda panah ini. Semakin ke kiri semakin ringan nyerinya, dan semakin ke kanan semakin sakit nyeri yang ibu rasakan. Yang ibu alami saat ini nyerinya seperti apa, Bu? Nyeri diam yang dialami pasien yaitu skala 2. Kemudian yang kedua yaitu nyeri tekan. Bu, saya akan menekan bagian daerah luka ibu. Nanti ibu rasakan nyerinya ya, Bu. Yang ibu rasakan seperti apa, Bu? Nyeri tekan yang dirasakan pasien yaitu skala 8. Kemudian nyeri yang ketiga yaitu nyeri gerak. Bu, boleh gerakan kakinya? Nyerinya seberapa, Bu? Skala nyeri gerak yang dialami pasien yaitu 7. Pemeriksaan spesifik yang kedua yaitu mengukur kekuatan otot menggunakan manual muscle test atau MMT. Yang pertama yaitu fleksi knee. Pertama, gerakan pasien secara pasif. Kemudian pasien suruh seperti tadi dengan melawan tahanan. Bu, nanti ibu gerakan seperti tadi, terus melawan tahanan dari saya ya, Bu. Iya. Yuk. Didapatkan hasil nilai 3 karena pasien dapat menggerakkan sendi dan pasien juga dapat melawan gravitasi, tapi pasien tidak dapat melawan tahanan yang diberikan. Yang kedua yaitu plantar fleksi. Bu, nanti gerakan ke bawah seperti ini ya, Bu. Nanti ibu lawan tahanan dari saya. Dari pengukuran tersebut didapatkan hasil nilai 2 karena pasien hanya mampu menggerakkan persendian tetapi tidak dapat melawan gravitasi. Kemudian yang ketiga yaitu dorsofleksi. Bu, nanti gerakan seperti ini ya, Bu, dengan melawan tahanan dari saya. Dalam pemeriksaan dorsofleksi didapatkan hasil nilai 2 karena otot pasien hanya mampu menggerakkan persendian tetapi tidak dapat melawan gravitasi. Pemeriksaan spesifik yang ketiga yaitu mengukur ROM menggunakan goniometer. Yang pertama yaitu fleksi knee. Caranya goniometer diletakkan di titik fulcrum. Kemudian suruh pasien untuk menggerakkan fleksi knee. Bu, nanti gerakan seperti ini ya, Bu, gerakan ke atas semampunya ibu. Yuk, Bu, gerakan ke atas. Fleksi knee ini didapatkan hasil 80 derajat. Normalnya yaitu 135 derajat. Yang kedua yaitu plantar fleksi. Goniometer diletakkan di titik fulcrum atau aksis malleolus lateralis. Bu, nanti gerakan seperti ini ya, Bu, semampunya ibu. Ibu gerakan ke bawah. Plantar fleksi ini didapatkan hasil 35 derajat. Kemudian yang ketiga yaitu dorsofleksi. Titik fulcrum sama seperti yang plantar fleksi tadi. Bu, gerakan ke atas ya, Bu, kakinya. Hasil dorsofleksi ini yaitu 10 derajat. Pemeriksaan spesifik yang keempat yaitu mengukur odema menggunakan midline. Yang pertama yaitu ukur seberapa luas luka pasien menggunakan midline. Kemudian ukur kulit yang akan ditempelkan ke luka yang akan dilakukan skin graft tersebut. Biasanya kulit yang digunakan ini kulit yang memiliki lemak, semisal pada bagian paha pasien. Diagnosa fisioterapi pada pasien ini yang pertama yaitu body struktur pada otot scapulit. Selanjutnya pada bodi fungsional yaitu nyeri, odema, keterbatasan TGS serta penurunan kekuatan otot. Untuk fungsi limitationnya yaitu
pasien mengalami keterbatasan saat berdiri, berjalan, serta berlari. Selanjutnya yaitu disability, pasien belum bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari serta belum bisa menaiki motor sendiri. Untuk program fisioterapinya yaitu untuk yang pertama untuk tujuan jangka pendek, pertama untuk mengurangi edema, kedua untuk mengurangi nyeri, menambah lingkup gerak sendi, serta untuk menguatkan otot. Dan selanjutnya pada tujuan jangka panjang untuk menambah kegiatan aktivitas sehari-hari pasien. Pada hari ke-7 yaitu kita lakukan latihan untuk menambah CRGS pasien. Yang pertama yaitu passive movement, yaitu kita dorong ke bawah, kembali lagi, dorong ke bawah, kembali lagi, terus dorong ke bawah, kembali lagi. Terus selanjutnya gerakannya masih sama, kita dorong ke atas, kembali lagi, dorong ke atas, kembali lagi, dorong ke atas, kembali lagi. Dan selanjutnya kita minta untuk pasien gerakan aktif pasien. Mas, coba nanti gerakan sini ya Mas. Iya Mas. Yuk Mas, coba ulangi. Tuh, kali, 2, kali, 3, kembali. Gerakan ini 8 kali hitungan, 3 kali pengulangan. Selanjutnya nanti gerakan ke atas ya Mas. Ya Mas, gerakan ke atas. 1, kembali, 2, kembali. Gerakan ini juga sama, 8 kali hitungan, 3 kali pengulangan. Untuk selanjutnya yaitu aplikasi membalut tekan, kita gunakan plastik bandit. Kita berbantu Mas, bentar ya. Pada minggu ke-2 setelah itu kita berikan es dengan dengan alas supaya tidak mengganggu luka. Durasinya 10 hingga 15 menit. Setelah itu kita lakukan massage lembut pada area luka, area sekitar luka. Oke Mas, kita naikkan dulu selanjutnya. Kita massage lembut pada area luka, naik lukanya ke kiri kanan. Kita beri pelicin, lalu kita massage, memberikan efek relaksasi pada otot. Selanjutnya yaitu kita latih pasien dari posisi berbaring ke berdiri, tangannya begini, kita tangan kiri ke sini, tangan kanan ke bahu. Masnya ada hitungan ketiga, nanti angkat ya Mas ya. Mas angkat dulu, 1, 2, 3. Terus selanjutnya untuk posisi berdiri, kita umpamakan di bed, kaki sakit di atas kaki yang sehat, kita putar agar duduk ongkang-ongkang. Setelah itu yaitu posisi duduk ke berdiri. Mas, budak saya, Mas, kita berdiri. Setelah itu kita lakukan latihan berjalan dengan kita bantu untuk pegangan. Mas jalan.
Selanjutnya yuk latihan strengthening untuk menambah kekuatan otot. Ya mas, tangannya pegang pada tembok. Itu jinjit ya mas. Jinjit, yuk. Satu, turun mas. Lagi, turun, lagi, turun. Ya latihan ini 8 kali hitungan, 3 kali pengulangan. Yuk. Ya, evaluasi setelah dilakukannya intervensi pada pasien, yaitu pasien mengalami penurunan nyeri, penurunan odema, penambahan kekuatan massa otot, serta penambahan LGS, dan bisa berdiri, berjalan, walaupun belum bisa mengendarai motor. Selanjutnya yaitu edukasi mas, setelah nanti bisa dilakukan pada di rumah, yaitu strengthening ya mas, seperti tadi jinjit dan pegangan untuk menjaga keseimbangan, dan bisa menggunakan sepeda statis ya mas. Ya semoga bermanfaat dan cepat sembuh ya mas.